warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurlainatul Rofiah dari PGMI 5C akan mempresentasikan proposal skripsi saya yang berjudul Teknik Manajemen Diri untuk Mengatasi Kenakalan Anak pada kelas 5 MI Al-Falah Balen tahun ajaran 2020-2021. Yang pertama, latar belakang masalah. Pendidikan adalah sebuah proses yang terencana untuk memperoleh sebuah pengetahuan, pemahaman, serta pengalaman. Pendidikan tidak hanya kita dapat di dalam sekolah saja, akan tetapi dimanapun, kapanpun, dengan siapapun kita dapat memperoleh sebuah pendidikan, karena di dalamnya terdapat sebuah interaksi yang akan mengantarkan kita kepada sebuah perubahan atau peralihan yang mampu mengeksplor diri kita untuk dapat mencapai tujuan yang ingin kita capai. Sebuah pendidikan tidak terlepas dari kegiatan belajar mengajar antara guru dan siswa. Guru sebagai subjek pendidikan dan siswa sebagai objek pendidikan mempunyai hubungan yang saling berkaitan. Sebagai guru, kita harus mengetahui karakteristik yang dimiliki pada setiap anak didik kita, agar kita dapat mengetahui cara atau metode yang tepat untuk kita implementasikan untuk menyampaikan materi pembelajaran. Nah, ketika kita sudah mengetahui cara atau metode yang tepat untuk kita ajarkan, maka ketika kita telah mengetahui metode atau cara yang sesuai dengan karakteristik dari anak, kita akan lebih mudah untuk menyampaikan materi, sehingga tujuan dari materi pembelajaran tersebut dapat tersampaikan dengan baik pada diri anak. Dalam pembelajaran tidak jarang kenakalan akan mewarnai jalannya pembelajaran tersebut. Namun itu adalah sebuah kewajaran, karena pada dasarnya anak suka meniru dari apa yang mereka lihat dan apa yang mereka amati. Untuk itu, kita sebagai guru harus memberikan contoh yang baik atau memberikan keteladanan yang baik pada diri anak. Sekecil apapun tingkah laku, perkataan kita harus kita jaga dengan baik. Dan juga kita harus memperhatikan lingkungan siswa, kemudian orang tua. Kita harus menjalin hubungan yang baik antara mereka, sehingga dapat terjalin komunikasi untuk mendidik anak tersebut. Untuk itu, dalam penelitian ini, peneliti mencoba menggunakan teknik manajemen diri untuk mengatasi kenakalan pada anak, khususnya pada MI Al-Falah Balen kelas 5 tahun ajaran 2020-2021. Peneliti harapkan melalui penelitian ini dapat memberikan manfaat kepada para pembaca. Rumusan masalah. Yang pertama yaitu, apakah teknik manajemen diri dapat mengatasi kenakalan pada siswa. Kemudian yang kedua, bagaimanakah tingkat keefektifan teknik manajemen diri untuk mengatasi kenakalan khususnya pada MI Al-Falah Balen. Tujuan dari penelitian ini yang pertama yaitu untuk mengetahui keefektifan teknik manajemen diri untuk mengatasi kenakalan anak pada MI Al-Falah Balen. Kemudian yang kedua yaitu untuk mengetahui bagaimana upaya yang dilakukan untuk mengatasi kenakalan anak pada tingkat sekolah dasar atau madrasah ibtidaiyah. Kemudian manfaat pada penelitian ini untuk peserta didik yaitu
menemukan kedisiplinan pada diri anak. Kemudian yang kedua, memberikan solusi pemecahan masalah terkait masalah siswa. Kemudian yang ketiga, menjadikan diri siswa lebih unggul dari sebelumnya. Kemudian manfaat untuk guru yaitu memperoleh teknik untuk mengatasi kenakalan pada diri siswa. Kemudian yang kedua, mempermudah guru dalam mengatasi dan mengatur dan mengarahkan siswa. Kemudian yang ketiga yaitu meningkatkan profesionalisme guru. Kemudian manfaat untuk peneliti yaitu mendapatkan bekal ilmu dalam menghadapi kenakalan siswa. Kemudian yang kedua, menjadikan wawasan baru mengenai teknik manajemen diri. Kedua, tinjauan pustaka A. Landasan teori. Yang pertama, efektivitas teknik manajemen diri. Pengertian efektivitas. Efektivitas berasal dari kata efektif yang mengandung arti keefektifan, pengaruh atau efek dari sebuah keberhasilan. Menurut Etizzoni, efektivitas adalah tingkat keberhasilan dalam mencapai sebuah sasaran. Dengan demikian, efektivitas itu tidak hanya dapat dilihat dari sebuah produktivitas saja, tetapi juga dilihat dari sisi persepsi atau sikap individu. Jadi, dapat disimpulkan bahwasannya efektivitas adalah sebuah keberhasilan dari apa yang tujuan yang telah ditetapkan dengan apa yang diharapkan. Yang dimaksud efektivitas pada proposal skripsi ini adalah mencapai hasil yang baik dan dapat menunjukkan keefektifan teknik yang digunakan untuk mengatasi sebuah problem atau masalah. Pengertian teknik. Teknik dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia mengandung arti cara atau metode untuk melakukan suatu tindakan. Menurut Havley berpendapat bahwasanya teknik adalah prosedur yang rasional atau masuk akal agar komponen yang saling berkaitan dapat menjadi satu kesatuan. Kemudian pengertian manajemen diri. Manajemen adalah sebuah upaya untuk mengatur segala sesuatu, sumber daya untuk mencapai suatu tujuan. Sedangkan manajemen diri adalah kemampuan kita secara benar dalam menggunakan dan memanfaatkan wewenang terhadap diri kita sendiri. Menurut Yugal, manajemen diri adalah sekumpulan strategi, perilaku, dan pengetahuan yang digunakan seseorang untuk mempengaruhi dan meningkatkan perilakunya sendiri. Untuk manfaat dari tujuan dari manajemen diri itu yang pertama, memberikan peran yang lebih aktif pada siswa dalam proses konseling. Kemudian yang kedua, keterampilan siswa dapat bertahan sampai di luar sesi konseling. Yang ketiga, perubahan yang mantap dan menetap dengan arah prosedur yang tepat. Kemudian yang keempat, menciptakan keterampilan belajar yang baru sesuai dengan yang diharapkan. Kemudian, asumsi dasar yang melandasi manajemen diri sebagai strategi pengubah atau pengembangan perilaku dalam konseling menurut Cormier dan Cormier pada tahun 1995 sebagai berikut. Yang pertama, pada dasarnya individu itu memiliki kemampuan untuk mengamati dan mencatat, menilai pikiran, perasaan, dan tindakannya sendiri. Kemudian yang kedua, setiap individu itu pada dasarnya memiliki kekuatan dan keterampilan yang dapat dikembangkan untuk menyeleksi faktor lingkungannya. Kemudian yang ketiga, setiap individu pada dasarnya memiliki kekuatan untuk memilih perilaku yang baik dan dapat menimbulkan rasa senang dan menjauhkan perilaku yang menimbulkan perasaan tidak senang.
Kemudian penyerahan tanggung jawab untuk mengubah dan mengembangkan perilaku positif sesuai dengan pendiriannya sendiri. Yang paling tahu itu adalah dirinya sendiri dan paling bertanggung jawab. Dan dengan demikian paling mungkin untuk mengubah dirinya sendiri. Kemudian yang kelima yaitu ikhtiar mengubah atau mengembangkan diri. Pada dasarnya itu adalah inisiatif dari diri individu sendiri untuk membuat perubahan yang lebih lama. Atau kedua yaitu pengertian kenakalan anak. Menurut pasal 1 ayat 1 UU nomor 23 tahun 2002 menyatakan bahwasanya anak adalah seorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk juga anak yang dalam kandungan. Setiap anak itu mempunyai hak-hak dan kewajiban. Setiap anak tidak dapat menerima kekerasan dalam bentuk apapun, tidak terkecuali dalam bidang pendidikan. Penyebab kenakalan anak ini dapat terjadi pada internal anak karena faktor usia, dan dapat terjadi karena sebab lingkungan atau faktor eksternal anak. Karena pada dasarnya kan anak suka meniru, jadi relatif meniru apa yang telah mereka lihat dan apa yang telah mereka amati, sehingga seharusnya sebagai orang tua, sekolah, lingkungan siswa atau masyarakat itu dapat bersinergi untuk bekerja sama dalam mendidik seorang anak, baik dalam bertutur kata, bersosial, bertindak dengan santun, jauh dari kekerasan yang terdahulu. Menurut Lilis Santika dalam skripsinya yang berjudul Efektivitas Teknik Self-Management dalam Menangani Kecanduan Game Online, Kecamatan Bone-Bone, Kabupaten Luwu Utara, mengemukakan bahwasanya setelah dilakukannya penelitian, terjadi sebuah perubahan sebelum dan sesudah diperlukan perlakuan atau diberikan teknik self-management. Perbedaan ini sangat signifikan antara sebelum dan sesudahnya. Dia juga mengatakan bahwasanya dengan menggunakan teknik self-management dapat efektif digunakan untuk menangani kecanduan game online di desa Patualan, Kecamatan Bone-Bone, Luwu Utara. Kemudian yang kedua yaitu menurut Lilis Ramaini dalam skripsinya yang berjudul Efektivitas Layanan Konseling Individu untuk mengatasi kenakalan siswa di SMA Negeri 12 Pekanbaru, ini dikategorikan sangat baik. Hal ini dapat dilihat dari nilai yang didapat pada rekapitulasi angket dengan hasil persentase 88%. Nah, faktor yang mendukung keefektifan teknik self-management untuk mengatasi kenakalan siswa yaitu antara lain kualitas guru, pengetahuan tentang profesi, keterampilan kursus konseling, dan prasarana, serta waktu. Dari kelima faktor ini, penulis menyimpulkan sudah baik, namun hanya perlu ditingkatkan. Kemudian, menurut Khairotun dalam tesis yang berjudul Efektivitas kelompok behavior dengan teknik self-management dan reinforcement untuk mengurangi perilaku membolos peserta didik, penulis menyimpulkan bahwasanya konseling kelompok behavior dengan teknik self-management efektif untuk mengurangi perilaku membolos siswa. Dalam penelitian ini juga menyarankan melakukan eksperimen dengan metode repeated measurement agar dapat membuktikan keefektifan lagi dari teknik self-management dalam jangka panjang. Dari beberapa penelitian terdahulu, peneliti menyimpulkan
bahwasannya teknik manajemen ini efektif untuk mengurangi kenakalan peserta didik. Dibuktikan dari sebelum dan sesudah diterapkannya teknik manajemen diri. Dan hasilnya terdapat sebuah perubahan yang sangat signifikan dari peserta didik. Namun, perlu adanya penelitian lanjutan untuk jangka yang lebih panjang. Penelitian ini dilakukan melihat di era sekarang itu banyak sekali anak yang menyimpang, dalam arti munculnya beraneka ragam kenakalan disebabkan karena anak itu meniru perilaku atau gaya orang dewasa yang sebenarnya itu belum saatnya untuk dia. Ini disebabkan karena beberapa faktor yang telah disebutkan sebelumnya, baik faktor internal maupun eksternal. Guru di sekolah itu dituntut untuk mendidik atau membentuk karakter anak yang baik. Akan tetapi banyak dari orang tua itu hanya menitipkan tanpa mendidik lanjutan pada anaknya ketika di rumah. Jadi anak itu hanya dibentuk karakter cuma di sekolah, di rumah juga dibiarkan. Ini sebenarnya itu tidak seimbang. Pendidikannya itu harus seimbang antara di sekolah dan juga di rumah, sehingga pendidikan yang telah ditanamkan di sekolah itu percuma saja ketika orang tua tidak ikut serta dalam mendidik anak. Dan dari situ terjadilah sebuah penyimpangan pada perilaku anak, dan itu dapat terbawa anak ketika sekolah. Untuk itu penelitian ini akan menguji keefektifan teknik manajemen diri untuk mengatasi kenakalan siswa, khususnya kelas 5 di MI Al-Falah Balen. Dan juga sebagai upaya pemecahan masalah kenakalan agar tidak semakin meluas kepada yang lain. Jadi penelitian ini sangat penting untuk calon-calon guru dalam bekal dalam mengatasi kenakalan siswa ketika sudah terjun di sekolah nanti, dan juga bagi para guru untuk mengatasi kenakalan pada siswanya. Kemudian F. Hipotesa penelitian. Terdapat efektivitas layanan konseling dengan teknik manajemen diri dengan mengatasi kenakalan peserta didik di MI Al-Falah Bojonegoro, yaitu H0. Teknik manajemen diri tidak efektif untuk mengatasi kenakalan peserta didik, dan H1 yaitu teknik manajemen diri efektif untuk mengatasi kenakalan peserta didik. Bab 3. Metode penelitian. A. Jenis dan pendekatan penelitian. Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif, yaitu menggambarkan suatu kondisi secara sistematis, aktual, dan akurat sesuai fakta, sifat, serta hubungan antara fenomena yang diselidiki menggunakan perhitungan statistik. Nah, pada penelitian ini, peneliti menggunakan pendekatan eksperimental yang digunakan untuk menyelidiki hubungan sebab akibat dengan cara melakukan kontrol atau kendali, dengan cara manipulasi variabel bebas, dan melakukan pengamatan terhadap variabel terikat yang dilakukan melalui pretest dan posttest. Terdapat pada ini disajikan dalam sebuah tabel. Pretest ini dilambangkan dengan OA atau kondisi perilaku peserta didik sebelum dilakukan perlakuan. Kemudian variabel terikatnya ini X, yaitu adanya perlakuan menggunakan teknik manajemen diri, dan post test ini dilambangkan dengan OB, yaitu kondisi perilaku peserta didik setelah diberikan perlakuan.
peneliti melakukan satu kali pengukuran pada suatu objek sebelum dengan pretest dan sesudah dengan posttest. Kemudian B, populasi dan sampel penelitian. Populasi merupakan keseluruhan dari subjek penelitian, baik benda, orang, atau suatu hal yang lain yang ada di dalamnya bisa diambil informasi penting berupa penelitian. Jadi populasi ini sangat penting ya dalam sebuah penelitian. Peneliti mendapatkan hasil yang diinginkan. Adapun populasi dalam penelitian ini adalah seluruh siswa kelas 5 MI Al-Falah Bojonegoro yang berjumlah 19 peserta didik. Jumlah populasi tersebut disajikan dalam sebuah tabel, yaitu dengan 7 siswa laki-laki dan 12 siswa perempuan. Sedangkan sampel merupakan sebagian dari subjek. Tadi populasi adalah seluruh dan sekarang sampel adalah sebagian dari subjek dalam populasi yang diteliti. Adapun sampel pada penelitian ini dirancang menggunakan rancangan sampel non-probabilitas, di mana rancangan tersebut tidak menggunakan random karena itu tidak didasarkan atas hukum probabilitas. Di sini peneliti mengambil sampel peserta didik yang benar-benar kurang baik atau belum baik berdasarkan ciri-ciri kenakalan peserta didik dalam peraturan sekolah, seperti kenakalannya itu seperti sering berkelahi dengan teman, berbicara kotor, berbohong, mencuri, datang terlambat, dan sebagainya. Kemudian C, identifikasi variabel penelitian. Identifikasi variabel merupakan bagian dari langkah penelitian yang dilakukan peneliti dengan cara menentukan variabel yang ada dalam penelitiannya. Adapun dalam penelitian ini, peneliti menggunakan variabel dependent, terikat. Jenis variabel yang ditentukan terlebih dahulu. Nah, variabel ini adalah yang diukur untuk mengetahui besarnya efek atau pengaruh variabel yang lain. Dalam penelitian ini terdapat variabel sebagai berikut. Yang pertama, variabel tergantungnya adalah teknik manajemen diri dan variabel terikatnya adalah kenakalan peserta didik. D. Variabel operasional penelitian. Operasional merupakan petunjuk tentang bagaimana suatu variabel dapat diukur. Nah, salah satu unsur yang dapat membantu komunikasi antar penelitian adalah definisi operasional. Yang pertama yaitu teknik manajemen diri. Manajemen diri merupakan sebuah perangkat yang berisi aturan dan upaya untuk menjalankan suatu praktek bantuan profesional terhadap individu agar mereka dapat mengembangkan potensi dan memecahkan setiap masalahnya dengan mengimplementasikan seperangkat prinsip atau prosedurnya. Nah, strategi dalam manajemen diri itu meliputi memantau dirinya, self monitoring, kemudian self stimulus control untuk mengontrol hal-hal yang mempengaruhinya, self controlling untuk membuat komitmen yang tertulis dibuat sendiri dan target perubahannya ditentukan sendiri, dan self reward sebagai wujud penghargaan untuk diri sendiri atas keberhasilan pada target tertentu. Keunggulan sendiri untuk manajemen diri itu pelaksanaannya cukup sederhana. Penerapannya dikombinasikan dengan beberapa pelatihan yang lain. Pelatihan ini mengubah perilaku individu secara langsung melalui perasaan,
dan sikapnya, dan dapat dilakukan secara perorangan maupun secara kelompok. Kemudian definisi untuk kenakalan peserta didik, menurut KPPI, kenakalan anak adalah tingkah laku yang menyalahi secara ringan norma dan hukum yang berlaku dalam suatu masyarakat. Nah, penyebabnya ini bisa dari faktor internal maupun eksternal. Kemudian teknik pengumpulan data. Pada penelitian ini itu yang terpenting adalah pengumpulan datanya. Nah, dalam penelitian ini menggunakan pengumpulan data melalui observasi dan skala. Yang pertama, pengumpulan data menggunakan metode observasi. Penelitian ini melibatkan seluruh siswa dan peneliti dalam kegiatan sehari-hari sebagai sumber data penelitiannya. Di samping itu, peneliti mengamati juga ikut melakukan agar data yang diperoleh itu lengkap, nyata, dan mengetahui setiap perilaku yang muncul pada setiap individu, sehingga data yang diperoleh itu sesuai dengan target. Kemudian untuk pengumpulan data melalui metode skala ini, peneliti membuat sebuah tabel yang berisikan tentang perilaku yang baik dan kurang baik sesuai dengan perilaku. Jadi ini menilai temannya. Nah, ini sudah disediakan sebuah tabel. Responden tinggal menjawab alternatif jawaban yang telah disediakan. Nah, apabila responden ini memilih angka 5, artinya persepsinya itu terhadap temannya itu baik atau positif. Sedangkan apabila responden itu memilih angka 1, artinya persepsinya itu negatif. Dan apabila responden itu memilih angka 3, maka persepsinya itu netral. Kemudian F, teknik analisis datanya ini menggunakan uji analisis regresi sederhana, dan ini hanya digunakan untuk satu variabel bebas atau independen dan satu variabel tak bebas atau terikat, yaitu dependen. Nah, tujuan dari uji ini itu memprediksi besaran nilai variabel tak bebas atau terikat yang dipengaruhi oleh variabel bebas. Ini dinamakan dengan H0, itu sebagai tidak ada pengaruh antara keefektifan teknik manajemen diri dengan mengatasi kenakalan peserta didik. Kemudian H1 itu ada pengaruh antara keefektifan teknik manajemen diri dengan mengatasi kenakalan peserta didik. Nah, kaidah pengambilan keputusan ini menuju pada probabilitas sig itu lebih dari 0,05, maka H0 diterima, dan B yaitu probabilitas sig kurang dari 0,05, maka H0 ditolak. Dengan menggunakan rumus persamaan regresi linear sederhana, Y sama dengan A plus B plus X, dengan Y adalah variabel terikat dan X adalah variabel bebas, dan A adalah konstanta regres dan B adalah koefisien regresi. Penambahan atau pengurangan Y setiap kenaikan X sebesar 1 unit.